Pemuda adalah penerus estafet perjuangan dan kepemimpinan di masa yang akan datang. Masa depan suatu bangsa dan peradaban sangat ditentukan dengan bagaimana potensi dan eksistensi pemuda saat ini. Namun seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tantangan membangun generasi muda juga semakin besar. Perkembangan teknologi yang mempermudah segala aspek kehidupan mengubah perilaku masyarakat, seperti gaya hidup, sifat, perilaku, dan budaya, termasuk generasi muda. Saat ini, muncul istilah generasi stroberi, yaitu sebuah istilah yang diberikan kepada generasi muda yang kreatif dan penuh gagasan, tetapi mudah menyerah dan mudah rapuh ketika menghadapi tantangan dan permasalahan. Generasi yang gampang putus asa dan lebih memilih lari dari kesulitan daripada menyelesaikan permasalahan. Dalam Islam, pemuda adalah aset yang sangat berharga. Islam pun menaruh perhatian besar pada para pemuda. Bahkan Islam melarang umatnya untuk meninggalkan generasi yang lemah dan rapuh. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya." Lalu, bagaimana Islam melihat fenomena seperti ini? Bagaimana membangun mental generasi muda agar tidak rapuh dalam Islam? Mari kita simak bersama tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang bisa Anda saksikan di setiap hari Sabtu dan Minggu yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku. Hari ini kita kembali bersiaran dari Masjid Jami Al-Azhar, Jalan Ki Haji Nur Ali, Jaka Permai, Bekasi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai dan seperti biasa saya juga ditemani rekan saya Syasha. Assalamualaikum Syasha. Waalaikumsalam Mas Agung, kabar baik Mas? Alhamdulillah. Tema hari ini apa saja? Ini menarik sekali tadi. Saya mendengar ada generasi stroberi. Betul, jadi generasi stroberi itu di luar terlihat bagus, tapi kesenggol dikit lembek Mas Agung. Gitu. Jadi sangat berhubungan dengan tema hari ini, yaitu adalah membangun mental generasi agar tidak mudah rapuh. Baik, siapa saja yang akan berbagi ilmu kepada kita, Sasha? Ya, telah hadir guru-guru kami. Di tengah-tengah kami ini ada Kiai Haji Abah Rod Bahar,
lalu Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Ustadz Yusya Hakam. Baik pemirsa, seperti biasa nanti insya Allah kita juga menyiapkan segmentasi pertanyaan yang insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita. Tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita yang insya Allah siang hari ini akan menyampaikan butiran-butiran ilmu buat kita. Kiai Haji Abah Raud Bahar, Syekh Ahmad Al-Misri, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga guru-guru kita. Mas Agung, Mbak Syasha, dan segenap ketua dan pengurus DKM Masjid Jami Al-Azhar, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Dalam bahasa Arab ada 12 proses manusia dari semenjak dia lahir sampai dengan matinya. Ada berapa? Halo, ada berapa Ibu? 12. Ada 12. Yang pertama itu disebut dengan nutfah yang diartikan sperma. Yang kedua itu disebut dengan alaqah, artinya nempel, yaitu darah yang menempel pada rahim seorang ibu. Yang ketiga mudghah, segumpal daging. Yang keempat idham, tulang yang tumbuh di dalam rahim seorang ibu. Yang kelima ini janin, calon jabang bayi yang akan lahir. Lahir ke dunia, proses keenam disebut dengan sobi, anak kecil yang umurnya di bawah 4 tahun. Yang ketujuh mumayyiz, anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sekitar 7 tahun umurnya. Yang kedelapan amrod, remaja yang mau tumbuh janggut dan kumisnya. Kalau dalam pembahasan fikih gambarannya seperti akil balik. Yang kesembilan syabab, pemuda. Yang ke-10 kuhula, yang ke-11 syaikhoh, dan ke-12 mayit. Ibu ada yang bisa ngulang? Halo? Kalau ada yang bisa ulang saya kasih hadiahnya umroh. Tapi saya tunggu di Mekah. Yang kita bahas siang hari ini syabab, pemuda. Dan ini perlu kita bahas, kita dengarkan kajian dari guru-guru kita. Kenapa? Dari dulu-dulu sebelum kita lahir, kalau ada tugas-tugas yang besar, biasanya yang diberikan beban kaum muda apa kaum tua? Kaum muda apa kaum tua? Kaum muda. Kenapa? Lebih fresh, lebih kuat, lebih semangat daripada kaum-kaum tua. Makanya saya diminta bicara pertama. Karena di antara guru-guru kita, saya yang paling muda. Ibu kenapa senyum kayak nggak terima gitu? Nanti saya kasih tahu KTP saya. Kebangkitan Islam, kita tidak bisa pungkiri itu juga jasa kaum-kaum pemuda kita. Kita punya pahlawan namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Menaklukkan Konstantinopel di bawah Kaisar Romawi, umurnya 22 tahun. Dalam sejarah kita punya pahlawan muda Zaid bin Sabit, umurnya masih muda ketika diperintahkan oleh sahabat Abu Bakar untuk menghimpun Al-Quran. Ini pemuda yang siap menerima beban-beban besar untuk kemajuan umat muslim. Oleh karena itu pemuda merupakan salah satu instrumen terpenting dalam agama Islam. Jasa mereka, peran mereka di dalam membawa perubahan merupakan suatu hal yang tidak bisa kita sangsikan. Bahkan sebagaimana yang tadi kami buka, kemajuan Islam sampai dengan saat ini, terdengar sampai dengan saat ini, itu juga tidak lepas dari jasa pemuda-pemuda sahabat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi memulai dakwahnya, maka banyak bergabung pada as-sabiqunal awwalun daripada kalangan-kalangan pemuda. Sayyidina Ali masuk Islam umurnya masih 8 tahun.
Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam umurnya 10 tahun. Sahabat Tolha bin Ubaidillah masuk Islam umurnya 11 tahun. Zubair bin Awam masuk Islam umurnya 12 tahun. Dan masih sahabat-sahabat lainnya yang mendukung perjuangan dakwah dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga keberadaan mereka kaum-kaum pemuda memiliki tempat yang khusus di hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi memberikan tempat, Nabi memberikan waktu khusus kepada mereka untuk belajar kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi sadar, karena Nabi paham kelak kemudian tabuk perjuangan dakwah berada di pundak-pundak mereka kaum-kaum pemuda. Inilah yang perlu kita contoh daripada Nabi kita, mempersiapkan generasi-generasi terbaik untuk menghadapi tantangan kehidupan masa depan yang lebih menantang lagi. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda saat ini kelak dialah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin pada masa-masa yang akan datang. Ibu hadirin pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang diharapkan oleh agama, pemuda yang dirindukan oleh bangsa dan tanah airnya adalah mereka pemuda-pemuda yang tangguh dan pantang menyerah. Al-Quran mengajarkan kepada kita, silahkan ibu buka surah Al-Kahfi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah dalam surah Al-Kahfi menceritakan dan mengajarkan kepada kita, inilah sosok seorang pemuda yang tangguh dan pantang menyerah. Demi mempertahankan agamanya, mempertahankan akidah dan keyakinannya sekalipun ditentang oleh pemimpin yang zalim. Dia tidak pantang menyundur dan tidak menyerahkan akidahnya dipertaruhkan kepada raja yang zalim. Lebih baik dia pergi mengumpat menyelamatkan akidahnya. Inilah orang yang yakin dengan akidahnya, tidak takut bila ada orang-orang yang mengancam dirinya. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita tentang sosok Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang berani menentang Raja Namrud yang melakukan kezaliman. Walaupun resikonya harus dibakar hidup-hidup. Dia tidak takut. Kenapa? Karena pemuda macam Nabi Ibrahim inilah yang perlu kita contoh sebagai kalangan pemuda-pemuda masa kini. Berani menghadapi kehidupan dan pantang menyerah bila menghadapi kesulitan. Insya Allah akan disambung oleh guru-guru kita yang lain. Terima kasih Ustadz Yusya yang telah memberikan kembali kepada kita reminder untuk mengingatkan kembali betapa perjuangan dakwah ada di pundak pemuda. Dan tentu saja kita sebagai orang tua sangat memiliki beban yang sangat berat. Bagaimanakah kita mampu meninggalkan anak-anak ini atau pemuda-pemuda ini dalam posisi dan kondisi yang kuat. Bukan meninggalkan generasi yang lemah. Insya Allah itulah yang akan disampaikan oleh guru kita nanti, Kiai Haji Abah Raud Bahar. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ya pemirsa, kita masih akan mendengarkan tausiah selanjutnya yang kali ini akan disampaikan oleh Abah Raud Bahar dengan subtema jangan meninggalkan generasi yang lemah dan rapuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi ba'di hadisihi al-mu'minu qawwiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid du'ib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim.
wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, pencinta TV One dalam Damai Indonesiaku, wabil khusus guru kita Syekh Ahmad Al-Misri dan Kiai Haji Yusa Hakam yang kita sama-sama cintai. Ajaran agama Islam adalah ajaran yang paling sempurna dibanding dengan ajaran agama yang lainnya. 14,5 abad yang silam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untuk kamu sekalian, dan aku telah cukupkan nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tidak ada yang bisa melebihi ketinggiannya kecuali agama Islam yang paling tinggi. Agama Islam mengajarkan kepada kita, memandu kepada kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Termasuk di dalamnya bagaimana Islam memandu dalam kehidupan berkeluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu sekalian dan jaga keluarga kamu sekalian dari azab api neraka. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah wanti-wanti kepada kita. Bukan saja kita harus menjaga diri kita, akan tetapi lebih jauh daripada itu, keluarga kita harus dijaga. Karena apabila tidak, maka kita pun akan terseret dengan keluarga kita. Bila kesolehan keluarga kita tidak dijaga seperti kesolehan ibu dan bapaknya. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Allah memberikan contoh dalam perjalanan keluarga-keluarga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surat Luqman. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Kahfi. Kenapa Al-Quran salah satu suratnya ada yang bernama Luqman, ada yang bernama Al-Kahfi? Karena surat itu menjelaskan tanggung jawab sebagai seorang tua kepada anaknya. Seperti Luqmanul Hakim telah sungguh-sungguh membina diri dan membina keluarganya. Dan apa yang diajarkan yang pertama oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran. Ketika Luqmanul Hakim mengajarkan ajaran agama kepada putranya, apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah akidah. Yang diajarkan adalah ma'rifah. Yang diajarkan adalah keimanan. Ketika Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya, wa huwa ya'izuhu. Luqmanul Hakim memberikan mau'izah kepada anaknya. La tusyrik billah. Inna syirka
lazulmun azim. Jangan sekali-sekali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala lazulmul azim, sungguh jolim yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur ruhani, unsur jasmani. Dan yang kedua adalah unsur ruhani. Unsur jasmaniah makannya dari bumi karena diciptakan dari tanah. Tapi unsur ruhaniah makannya dari langit karena ruh kita datang dari langit. Dulu sejak kita berada dalam alam ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada kita. Seraya Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita ketika kita semuanya berada di alam ruh. Bagaimana pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ketika Allah datang kepada kita ketika kita di alam ruh. Dan Allah menyapa kepada kita, alastu birabbikum. Bukankah aku Rabb kamu sekalian? Maka kita pada saat itu yang masih ada di alam ruh menjawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu bala syahidna. Semua ruh menjawab kepada Allah Subhanahu, iya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hati kita itu adalah untuk di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berada di hati kita. Ada sebuah cerita yang sangat panjang. Mudah-mudahan bisa saya ceritakan dalam waktu yang relatif singkat ini. Ketika Nabi Adam, ketika malaikat Jibril sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 300 tahun. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Jibril, kenapa engkau sujud lama-lama di hadapanku 300 tahun? Jawab Jibril alaihissalam, bagaimana aku tidak sujud di hadapan engkau 300 tahun? Karena engkau telah menciptakan aku sehebat ini. Badanku tinggi, aku diberikan sayap 600 sayap, sebelah kanan 300, sebelah kiri 300. Kemudian bila 2 sayap saja dibuka, jagat raya akan tertutup. 2 sayap dikepakkan, aku akan terbang melebihi kecepatan cahaya sehingga akan sampai ke jannatul ma'wa. Maka aku sujud 300 tahun di hadapan engkau. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan ciptakan makhluk yang bernama manusia. Kemudian Allah sengaja libatkan malaikat Jibril alaihissalam. Karena di dalam penciptaan manusia itu ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada malaikat Jibril. Di mana dalam diri manusia ada yang disebut dengan hati. Di mana hati manusia hanya tempat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita generasi tua, generasi muda, maka harus dalam hati kita ada iman, ada makrifat, ada yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ceritanya ada 2 cerita. Satu cerita tentang putra Luqmanul Hakim. Yang kedua tentang cerita yang sudah disampaikan tadi oleh guru kita. Di mana ada yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Yang mempertahankan keimanan, keislamannya. Sehingga ia masuk ke dalam gua karena kehebatan iman dan Islam yang ia pertahankan. Kemudian Allah tutup matanya dan Allah tutup telinganya. Sehingga ia tertidur dalam waktu yang sangat panjang. 309 hari ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia dipaksa untuk mengikuti ajaran kesyirikan oleh seorang raja yang bernama Diyaknus. Sudah dibujuk diberikan harta, dibujuk diberikan tahta, dibujuk bahkan diberikan wanita. Akan tetapi ia lebih baik pergi dari lingkungan masyarakat yang dipimpin oleh Diyaknus. Sehingga ia masuk ke dalam sebuah gua. Dan di dalam gua ia beribadah dengan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidurkan ia. Sehingga berkat iman ibadahnya Ashabul Kahfi ditidurkan dalam waktu 309 hari. Itulah kehebatan iman, kehebatan Islam manakala iman Islam ditanamkan
dihidupkan dalam diri kita. Kita tunggu nanti penjelasan berikutnya dari Syekh kita Muhammad Al-Masri, insya Allah. Baik, terima kasih Abah. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, betapa Al-Quran telah menghidangkan kisah-kisah tentang pemuda, bagaimanakah mereka bertahan dengan keimanannya. Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti Syekh Ahmad akan lebih memperjelas lagi bagaimanakah pemuda dalam pandangan Islam. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku. Tuhan kuatkan aku untuk lalui jalan hidup ini. Yang ku inginkan selalu ada dalam ridhomu. Ampunkan diriku jika selama ini hanyalah berbuat dosa. Tak sanggup diriku bila di akhir hidupku menanggung siksamu. Ampunkan diriku jika selama ini hanyalah berbuat dosa. Tak sanggup diriku bila di akhir hidupku menanggung siksamu. Ampunkan diriku jika selama ini hanyalah berbuat dosa. Tak sanggup diriku bila. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, sebetulnya bagaimana karakter pemuda yang diajarkan dalam Islam? Di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri dengan mengangkat subtema karakter pemuda dalam Islam. Silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di sore hari ini atau siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Alhamdulillah kita sudah dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Aba Waraud dan guru kita Ustaz Yosa Hakam, yang insya Allah mudah-mudahan ilmu yang disampaikan beliau-beliau ini membawa keberkahan untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Asy-syababu hum imadul ummah. Pemuda adalah pilar umat, pilar bangsa. Mereka adalah sumber kekuatan. Pemuda adalah sumber kekuatan serta peradabannya. Waja'al Islamu liyu'liya min qadri syabab wa'tana bihim i'tina'an khassan. Islam datang untuk mengangkat derajat para pemuda dalam Islam, dan Islam memberikan perhatian khusus. Kalau kita berbicara karakter pemuda dalam Islam, kita tidak akan membahas jauh-jauh. Dalam Al-Quran sudah membahas lebih dalam bahkan secara detail tentang pemuda-pemuda dalam Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka di dalam Al-Quran, mereka adalah fityah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf, Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq
Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan ceritakan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cerita yang sebenarnya. Tentang para pemuda yang mereka mempertahankan agamanya, akidahnya. Walaupun mereka pemuda yang kalau saat ini lihat pemuda-pemudi kita gampang terbawa arus, gampang tergelincir kakinya dalam kemaksiatan, dalam kesesatan. Sedangkan ini mereka pemuda-pemuda yang taat kepada Allah, yang berpegang teguh kepada tauhid. Mereka berpegang teguh kepada agamanya. Mereka mempertahankannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah. Perhatikan kalau seorang pemuda punya landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan senantiasa terlindungi dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah karena mereka berpegang teguh kepada agama Allah. Wazidnahum huda. Kami tambahkan petunjuk, kami berikan bonus. Sebagaimana mereka berpegang kepada agama Allah, Allah beri hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah angkat derajat mereka sampai Allah abadikan mereka di dalam Al-Quran. Halo? Masih hidup? Di dalam kisah Ashabul Kahfi tidak disebut nama pemuda-pemuda itu. Bahkan jumlahnya tidak pasti diketahui. Betul? Kenapa tidak disebut? Padahal di dalam cerita-cerita yang lain kadang-kadang disebut. Seperti Nabi Isa disebut, Maryam disebut, Nabi Zakaria disebut, Nabi Yahya disebut. Dan bahkan di sebagian kisah-kisah yang lain disebut namanya. Kenapa di sini disamarkan? Jadi nakirah. Mereka tidak disebut namanya. Kata ulama dalam ilmu tafsir bahwa ini namanya mubhamat. Sesuatu yang tidak disebut. Kenapa? Karena bisa terulang kali cerita mereka di setiap masa. Di setiap zaman. Jangan anak-anak muda beranggapan bahwa ini cerita dulu. Bisa terjadi sekarang. Bisa terjadi di masa yang akan datang. Maka jangan berkecil hati. Karena pemuda itu di setiap waktu, setiap masa, mereka itu orang hebat. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau kita perhatikan, Nabi SAW mengutus safir pertama dalam Islam, duta besar pertama dalam Islam, anak muda. Namanya sahabat Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Nabi mengutusnya, orang pertama utusan Nabi dalam Islam, Mus'ab bin Umair, beliau adalah seorang sahabat dan masih muda. Beliau diutus ke Yathrib yang kita kenal Madinah Al-Munawwarah untuk mengajarkan mereka Al-Quran, mengajarkan mereka Islam. Coba lihat di dalam Al-Quran diceritakan. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang melakukan perbuatan ini kepada berhala-berhala kami dalam surat Al-Anbiya. Karena Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka kecuali satu. Kemudian mereka saling bertanya, qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Yang melakukan perbuatan ini kepada berhala-berhala kami, sesembahan kami, dia termasuk orang zalim. Apa jawaban mereka? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar pernah anak muda, fata, masih muda sekali, yang pernah mencela berhala-berhala kami. Bisa jadi Ibrahim ini tidak jauh dari apa yang terjadi pada berhala-berhala kami. Para pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara karakter pemuda dalam Islam, yang pertama karakter yang dilandasi dengan iman kepada Allah. Jika pemuda punya iman kepada Allah, dimanapun dia berada akan terjaga karena imannya. Ini anak muda, mereka melarikan diri dari seorang penguasa yang zalim,
Mereka masuk ke dalam gua, Allah lindungi mereka. Allah jaga mereka. Allah kasih mereka tidur 309 tahun. Allah kasih mereka tidur di situ, bahkan jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Badannya dibulak-balik. Kenapa? Berubah posisi tidurnya biar tidak dimakan sama tanah. Pada saat mereka hidup lagi, mereka saling bertanya, berapa jam, berapa hari kita tidur? Padahal mereka tidur 309 tahun. Qalu bnu alaihim bunyana. Sampai diminta agar membangun sebuah bangunan agar kisah mereka diabadikan. Ternyata tidak diabadikan dulu, tapi diabadikan juga di dalam Al-Quran. Kalau pemuda masuk ke majelis-majelis yang isinya berbicara tentang maksiat, ghibah orang, ngadu domba orang, menjelekkan orang, hasutin orang, dia pasti akan terjaga dari majelis itu. Dia akan meninggalkan mereka. Maka para jamaah ini dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, mereka ini akan selalu meninggalkan majelis-majelis yang penuh dengan hal-hal demikian. Pemuda dalam Islam ini punya karakter, punya kekuatan, punya power untuk melakukan perubahan dalam masyarakatnya. Dan pemuda ini berperan untuk senantiasa menggunakan kekuatannya, menggunakan ilmu pengetahuannya, dan menggunakan teknologi saat ini untuk senantiasa membawa perubahan dan membawa keberkahan. Mudah-mudahan pemuda-pemudi kita senantiasa selamat dari godaan dunia, dan mudah-mudahan Allah jadikan mereka sebagai penyujuk pandangan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Ya, baik, terima kasih banyak Syekh. Ya, pemirsa, itu tadi karakter berlandaskan iman yang sangat penting yang harus kita dalami dan juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama para pemuda-pemudi sesuai dengan tema kali ini. Ya, pemirsa, kita masih akan melanjutkan tausiah dari narasumber kami, tapi sesaat lagi usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, sebelum kita memasuki segmentasi tanya jawab, kembali saya ingin berbagi informasi. Sekarang minyak gosok herbal bubut ada yang wanginya enak, namanya minyak Herba Wahid. Khasiat dan kemampuannya tetap sama ampuhnya, minyak Herba Wahid, minyak gosok herbal bubut yang wangi. Masya Allah, memang benar pemirsa, aromanya wangi banget, wangi habatus sauda, baunya tidak menyengat, beda dengan yang pernah saya beli sebelumnya, ada aroma oli bekas. Nah pemirsa, minyak Herba Wahid mengandung habatus sauda, sambiloto dan brotowali, sehingga ampuh sebagai minyak pijat dan urut untuk mengatasi capek, pegal, terkilir, kesleo maupun encok. Juga untuk berbagai macam luka, bisa juga dibalur saat perut kembung, masuk angin, pegal linu, rematik atau sebagai minyak bekam. Dan cocok juga untuk dibalur pada anak-anak supaya tidak masuk angin, batuk, pilek sekaligus demam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ibu Aas. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Pak. Bunda juga membawa minyak Herba Wahid. Ya. Boleh berbagi pengalaman kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pernah pakai ini, selain produknya manjur, juga aromanya wangi sekali. Saya pernah coba untuk suami saya yang sedang pegal-pegal, dan juga untuk anak saya yang pernah jerawat. Alhamdulillah sekali, membantu sekali obat wahid ini. Memang obat wahid ini produk yang paling ampuh dan ampuh selain produk yang lain-lainnya. Dan yang paling penting, wanginya, wangi habatus sauda tidak menyengat. Ya betul Pak, Luar saya biasa. juga udah ngerobain semua, nyobain ini memang benar-benar ampuh sekali. Masya Allah, ternyata memang benar begitu banyak manfaatnya, dan Anda juga bisa mendapatkannya di minimarket, kemudian apotek dan toko obat. Harganya apalagi cuma 20 ribuan. Sekali lagi, jika Anda sudah mulai merasa sakit, langsung ambil minyak Herba Wahid, minyak gosok herbal bubut yang wangi. Kita akan kembali sesaat lagi.
Kembali lagi di Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, kali ini kita memasuki segmen tanya jawab. Dan sudah ada satu penanya di sebelah saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Saya Retno. Ibu Retno. Ya. Nah Ibu Retno ini kebetulan mempunyai seorang anak yang juga merupakan seorang pemudi ya Ibu ya. Jadi sangat relate ya. Silahkan pertanyaannya Ibu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon bertanya, Mbak Sasa, saya kaitannya dengan anak yang lagi belajar di luar negeri. Pastinya tantangan menghadapi budaya, kebiasaan dan di luar negeri itu kan sangat berat. Bagaimana mungkin sebagai orang tua kita kan berusaha ya kasih nasihat. Mungkin ada doa-doa atau apa yang Ustadz bisa menguatkan anak yang jauh dari orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Retno. Ya, saya kembalikan ke Mas Agung, silahkan untuk dijawab. Ustadz Yusya, silakan. Ini tugas berat orang tua nih. Iya. Hampir semua orang tua juga melihat keadaan saat ini deg-deg asik. Melihat adanya fenomena-fenomena yang kadang di luar nalar kita. Saya ingin sedikit cerita, dulu waktu kami di pesantren ketika kiai kami bercerita, yang kisah ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan, ada seorang ayah datang mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ayah ini bilang, wahai Khalifah, saya ingin melapor anak saya sudah menjadi anak yang durhaka kepada diri saya. Anak saya sudah berani kepada diri saya. Maka Khalifah Umar mendengar jeritan ayah itu kaget, kok bisa ada seorang anak sampai bapaknya sendiri melapor sudah menjadi anak durhaka. Ditanya apa yang dilakukan oleh anakmu? Anak saya berani menempeleng kepala saya. Dulu kami mikir ini sebuah perkara yang wah udah lebih parah nih. Tapi sekarang ibu mohon maaf, ambil ibrah, ambil pelajaran, silahkan buka, bukan fitnah. Di daerah Lampung Utara, seorang anak minta uang kepada ibunya untuk membeli rokok. Ibunya nggak kasih karena pengen menjadikan anak ini pemuda yang mandiri. Anak ini salah paham, nggak sabar, ambil pisau, ibunya dibunuh. Gara-gara rokok. Ibu pergi di daerah ke Cilacap, Jawa Tengah. Seorang ibu anaknya minta dibelikan sepeda motor supaya bisa berjalan dengan teman-temannya, malu nggak punya sepeda motor. Ibunya nggak punya uang, belum bisa membelikan. Anaknya nggak paham kondisi, ke dapur ditusuk, dibunuh. Ke Kendal, Jawa Tengah ada seorang anak perempuan yang katanya halus hatinya. Tapi tega menuntut ibu kandungnya di pengadilan karena urusan daripada harta warisannya. Ini yang membuat kita orang tua jadi takut. Jadi takut. Ini kenapa bisa begini? Oleh karena itu adakah Ustadz doanya? Agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Selesai sholat jangan lupa kita membaca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua ibu baca Rabbila tazarni fardau wa anta khairul warisin. Ini ibu mah hafal tapi pas doa mah lupa. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Doanya mah gacoan tapi lupa pas doain anak. Oleh karena itu penting doa orang tua untuk kebaikan anak. Ibu yang bisa mendidik anak menjadi anak yang baik, berbakti, menjadi penerus bangsa yang bagus. Rasul memberikan jaminan kepada ibu bapak semua. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah senantiasa merahmati kepada orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi anak yang berbakti kepada dirinya, berguna bagi nusa dan bangsanya. Oleh karena itu ibu, jangan jauhkan anak kita dari pendidikan agama. Dengan agama inilah bisa memfilter keadaan anak-anak kita hingga tidak bisa melakukan perbuatan yang di luar batas kemampuan kita. Rabbi habli minas salihin. Ustadz Yusa, ada sedikit tambahan. Tadi dijelaskan tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Lantas bagaimana tanggapan Ustadz tentang orang tua yang juga durhaka terhadap anaknya? Itu kan ada itu, kategori itu. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Dari kecil
kita sering mendapatkan gambaran dogma, pemahaman seorang anak wajib patuh kepada orang tuanya, harus berbakti kepada orang tuanya. Kita paham dan kita ingat terus. Tapi yang perlu kita ingat, kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak kalah pentingnya seperti kewajiban anak kepada orang tuanya. Maka Khalifah Umar mengatakan ada 3 kewajiban orang tua yang harus dilakukan terhadap anaknya. Apa itu? Yang pertama nih kata Khalifah Umar, mastanjabani ummah. Seorang laki-laki sebelum dia menikah, sebelum dia menjadi seorang ayah, sebelum dia memiliki anak keturunan, mastanjabani ummah, wajib dia memilih perempuan manakah yang terbaik untuk anak-anaknya kelak. Cari perempuan dari perempuan yang solihah akan menghasilkan anak-anak yang solih dan solihah juga. Jangan ngelihat asal cakep doang, itu filter. Ini ngelihat bemper besar ini. Yang kedua apa? Kewajiban wa yuhassin ismahu idza wulida, memberikan nama yang baik bagi anak 3. Yang ketiga adalah mengajarkan agama untuk bisa memahami bagaimana caranya anak ini berbakti kepada orang tua. Masya Allah, terima kasih Ustadz Yusa. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Embai. Syasha mungkin bisa pertanyaan selanjutnya Ibu Embai? Ya baik. Mas Agung, saya sudah membawa penanya berikutnya di sini dengan Ibu Embai, Ibu. Ibu Embai. Ibu Embai, silakan pertanyaan Ibu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Embai dari MT Umahat Muslimat Jakarta Permai. Begini Pak Ustadz ya, sekarang ini kan marak ya untuk LGBT-nya ya. Bagaimana untuk kita, karena takut ya kita sebagai orang tua untuk menghindari anak-anak kita ini pergaulan dari LGBT. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abah Raud, ini menarik sekali ini. Anak-anak kita terlahir dalam era yang berbeda. Salah satunya adalah ujian tentang LGBT. Abah, silakan. Pertanyaan yang cukup bagus. Dan ini terjadi di mana-mana sekarang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin ngambil cerita satu keluarga yang sangat luar biasa yang telah mendidik anaknya dengan begitu baik. Keluarga siapa? Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu baik mengawal putranya yang bernama Ismail. Sehingga saking hebatnya pendidikan seorang ayah kepada seorang anak, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sebuah mimpi untuk menyembelih anaknya. Padahal Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak masuk akal sama sekali. Katakanlah kita, kalau kita bercerita kepada anak kita bahwa nanti tadi mama, tadi bapak malam mimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih engkau. Kira-kira anak kita jawabnya seperti apa? Kira-kira jawabnya seperti apa? Masya Allah, bapak gelo lain. Kira-kira begitu jawabannya. Nabi Ibrahim ini anak semata wayang. Begitu. Di pagi hari karena ini mimpi diyakini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ru'yal mu'min sodakoh. Mimpinya seorang mu'min itu benar. Apalagi mimpinya seorang nabi. Dan Nabi Ibrahim adalah abul anbiya, bapaknya daripada para nabi, para anbiya. Begitu. Ketika pagi-pagi dipanggil anaknya. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Quran. Bagaimana hebatnya seorang Ibrahim alaihissalam mendidik seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya bunayya, wahai anakku. Ayah diperintahkan Allah lewat mimpi untuk menyembelih kamu. Apa jawaban seorang Ismail kepada ayahnya untuk menyembelih dirinya? Tidak lari. Tidak mengatakan, Bapak bawa gelo.
tidak menyatakan semacam itu. Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan wahai ayah apa yang telah ayah terima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ismail menerima semuanya ini dengan penuh kesabaran. Ada sesuatu yang sangat menarik. Ketika ada jeda di mana Nabi Ibrahim sedang memotongkan pedangnya ke leher Nabi Ismail alaihissalam. Padahal pedang itu sangat tajam. Tapi ketika 1 kali dipotongkan, 2 kali dipotongkan, 3 kali, masih belum juga putus lehernya Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim ini yang tiba-tiba kuat leher anakku atau pedangku menjadi tiba-tiba tumpul. Sehingga dipukulkan kepada batu terbelah 2. Padahal batu oleh sebuah pedang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipikir oleh Nabi Ismail, bapaknya ragu. Sehingga ada jeda sedikit. Apa kata Nabi Ismail? Ayah, jangan ragu. Dan ini kenapa kaki Ismail diikat? Kenapa tangan Ismail diikat? Kenapa ini baju ditutupkan di muka saya? Ayah, Ismail ridho atas apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Buka ini kaki, ikatan kaki, buka ini ikatan tangan. Maka pada saat Nabi Ismail mengatakan itu, tembus 7 lapis langit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengambil seekor kambing dari surga yang pernah dipakai korban oleh anak Nabi Adam Habil dan digantikan untuk korbannya Ismail. Baik. Masya Allah. Terima kasih Abah, dan kita masih menyimpan 1 pertanyaan lagi, silakan Syasha. Ya, terima kasih Mas Agung. Sudah ada penanya berikutnya di sebelah saya dengan Bapak siapa Pak? Pak Orba. Pak Orba, silakan pertanyaan disampaikan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pemuda-pemuda kita hari ini adalah pemuda yang kuat dan percaya sama Allah. Cuma permasalahannya adalah berhala itu muncul dari arus informasi yang luar biasa. Ya. Sekarang generasi kita kebanyakan adalah generasi mager istilahnya. Malas gerak. Tidurnya jam 2, jam 3, bangunnya jam 10, jam 11 siang kebanyakan. Ya, bagaimana mereka mau bertahajud? Bagaimana mereka sholat subuh berjamaah? Ini orang tua betul-betul harus kekeh. Nah, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana supaya anak-anak kita ini jangan jadi generasi mager. Mager, malas gerak, tidur terlalu malam, jelas ini akan merusak daripada neuron-neuron otak-otak dan kesehatannya. Dan ini akan merusak daripada generasi kita, generasi pemuda Islam kita. Mohon masukannya para Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang luar biasa tentang anak yang mager, yang mungkin dipengaruhi juga dengan teknologi saat ini ya Ustadz ya. Nah, akan dijawab oleh para narasumber kita di segmen selanjutnya. Usai jeda, sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku, dan kita akan segera mendengarkan paparan dari Syekh Ahmad Misri yang akan menjawab pertanyaan tentang fenomena yang memang kita hadapi saat ini. Kita memang di dunia penuh fitnah, salah satunya terlahir berhala-berhala baru atau bahkan togut-togut baru sehingga membuat anak pemuda ada istilah mager, malas gerak. Nah, ini solusi seperti apa yang harus kita dengarkan ini? Syekh Ahmad, silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Pertanyaan berat dari Pak Orba tadi ya. Saya kenal beliau orang besar, jadi pertanyaannya besar juga seperti orangnya. Mudah-mudahan saya mampu memikulnya insya Allah. Jadi gini, kita tidak bisa berlepas dari hal ini karena menjadi sebuah fenomena. Kalau ada sebuah fenomena, harus kita mencari sebabnya. Baru gampang kita menemukan obatnya. Kalau kita ingin mengetahui sakit perut kenapa, harus datang ke dokter,
dia ngecek terlebih dahulu sebabnya apa. Apa yang menyebabkan kita sakit perut, baru dia memberikan obat yang tepat. Dan obat yang tepat ini kalau sesuai dengan penyakit akan sembuh. Tapi kalau tidak sesuai nggak bakalan sembuh. Betul? Jadi jangan ajarin kita, anak kita bergerak sedangkan kita sendiri nggak pernah gerak. Jangan ngajarin anak kita sholat, kita sendiri nggak pernah kamu sholat di depan rumah. Jangan ngajarin anak, nih anakku main HP terus padahal maknya 24 jam sampai tidur HP di bawah bantal. Betul? Jadi itu yang paling utama kita harus pikirkan. Kita punya dalam metode pendidikan Islam ada 5. At-tarbiyah bil qudwah, mendidik dengan memberi teladan. Yang kedua, at-tarbiyah bil adah, mendidik dengan membiasakan. Yang ketiga, at-tarbiyah bil mau'idhah, mendidik dengan memberi nasihat. Yang keempat, at-tarbiyah bil muraqabah, mendidik dengan memberikan pengawasan. Yang kelima, at-tarbiyah bil uqubah, mendidik dengan memberikan hukuman. Hukuman bukan pukulan, bukan dijewer, bukan. Hukuman adalah menghalangi sesuatu yang dia sukai. Dia senang main HP. Tahan HP itu hukuman bagi dia. Maka pada pertama dan paling utama kita harus introspeksi diri kita sebagai orang tua. Apakah kita mengalami fenomena yang sama atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana lingkungan rumah kita dekat dengan Allah tidak? Kalau tidak ada Allah di dalam rumah, pasti Allah jauhkan segala-galanya dari kita. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah dekatkan segalanya kepada kita. Jangan beranggapan bahwa harus lingkungan kita baik. Tidak. Buktinya anak Nabi Nuh hidup di bawah atap seorang Rasul. Tapi dia tidak membawa perubahan pada dirinya. Sampai Nabi Nuh terus bersusah payah untuk mengajak dia. Sampai dalam surat Hud, Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Tapi dia tidak mau. Tapi tugas orang tua menasihati sampai titik terakhir. Sampai nafas terakhir. Kita wajib menasihati. Istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Hidup di bawah atap dan di dalam istana Fir'aun, tapi perubahan daripada dirinya sehingga menjadi wanita salihah penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita pikirkan introspeksi diri kita. Ini penyakitnya kenapa? Apakah anak saya itu tidak ada sekolah, tidak ada kegiatan? Berikan kesibukan, kasih kerjaan, kasih dukungan. Kadang-kadang anak kerja, baru kerja sebulan, gajinya sekian. Loh, kamu gak usah kerja lagi. Jadi kita yang didik dia malas. Orang kerja itu yang penting ada gerak. Fil harakah barakah. Dalam setiap gerakan ada keberkahan. Kita suruh anak bergerak berapapun hasilnya. Dulu waktu saya di Mesir, ayah saya tidak mau bisa memberikan saya makan, minum, hidup, beli buku dan lain. Tapi beliau tidak mau itu. Beliau suruh saya kerja kuli bangunan. Sampai nenek saya marah. Kamu ini orang tidak butuh uang. Kenapa anak kamu begitu? Yang pertama biar tidak malas kerja. Yang kedua dia tahu dari mana orang dapat uang. Kalau dia pegang uang dia hargai. Dia tidak sembarangan gunakan uang. Kenapa? Karena dia sudah lelah mencarinya. Pulang malam segala macam. Tapi nenek saya tetap marah sama ayah saya. Karena nggak tega, ya udah cari pekerjaan yang lain. Padahal saya seorang Azhari, belajar di Azhar, ada harus murajaah hafalan dan lain. Tapi itulah orang tua, kepingin anaknya pada saat libur kita di Mesir ini, di Al-Azhar atau di Mesir umumnya, kita kalau libur akhir tahun itu 3-4 bulan. Orang tua bisa stres, maka ada yang kasih anaknya aktivitas. Jadi 3 bulan ini, biar anak itu tidak malas gerak, maka dikasih aktivitas apapun. Kamu ada gaji sekian, wah kecil banget, buat kamu aja, saya nggak perlu. Yang penting ada gerakan. Anak kita itu ada gerakan. Terus kita ngawasi anak. Anak kita ini perlu pengawasan. Dan jangan suka mencap anak kita bandel dan nakal. Banyak orang tua mencap anaknya bandel dan nakal, tapi dalam kamus Islam tidak ada. Yang ada cuma 2. Orang tua yang jarang menasihati anak, maka gampang dicap bandel nakal. Yang kedua, orang tua yang kurang sabar mendidik anak. Jadi karena kita nggak sabar, ya udah malas. Ya udah terserah deh mau apain aja. Padahal kita punya tanggung jawab. Harus kita ngawasin dan konsisten dalam mengawasi dia. Memang kita tidak bisa merubah.
karakter manusia, apalagi anak kita, karena kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk dia. Tapi kita punya kewajiban. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kalau engkau khawatir meninggalkan keturunan lemah, bertakwa kepada Allah. Buktinya dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Al-Khidr, sebuah bangunan yang hampir roboh, didirikan lagi, dibesarkan lagi, dikokohkan lagi. Kemudian Nabi Musa bilang, kita ini minta makan gak dikasih? Malah engkau berbuat baik kepada mereka. Itu sebenarnya mereka penduduk kampung itu licik. Jika bangunan ini rubuh dan ada harta anak yatim, mereka ngambil. Karena mereka pada dasarnya licik. Orang tamu aja diminta makan gak dikasih. Maka itu bangunan ini diluruskan kembali. Kenapa? Dalam firman Allah, wa kana abuhuma salihah. Kata ulama tafsir, salahul aba'i yanfa'ul abna. Kesalehan orang tua bermanfaat bagi anak. Terus dekatkan anak kepada agama dan Allah. Suara Al-Quran terdengar di rumah. Orang tua lepas handphone, ngobrol sama anak lebih banyak. Anak sekarang lebih curhat di medsos, lebih curhat ke teman. Jadi dia memberikan saran yang tidak valid dan tidak baik. Kenapa? Ya karena tidak ada yang diajak curhat. Tapi kalau kita memberi waktu sehari aja setengah jam untuk anak ngobrol. Nah tadi ke sekolah gimana aja, terus tadi kerja gimana, tadi pergi sama teman-teman gimana. Gak ada, orang tua cuma hanya apa? Memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anak. Jelas? Jangan cuma hanya dengar aja Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah diamalkan dan bermanfaat. Barakallah. Terima kasih Syekhuna Abah, maaf sekali waktunya sangat terbatas, tapi insya Allah nanti kita akan hadirkan dengan apa yang telah dijelaskan tadi untuk menjawab episode selanjutnya. Ustadz Yusya, terima kasih atas ilmunya dan mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi tentu saja akan memperkaya wawasan kita yang sekaligus barangkali menjadi koreksi bagi kita. Jangan-jangan selama ini kita salah dalam mendidik anak. Yang paling penting bagaimanakah kita mampu menjadikan anak-anak kita, generasi kita adalah generasi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ku buka jendela pagi dan dosa pun menghampiri. Suara jerit hati ku ingkari. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mata hati. Seperti terlupa bahwa nafas kan berhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Minyak gosok, urut dan pijit. Ya pemirsa masih di Damai Indonesiaku dan tadi kita telah mendengarkan talk show yang luar biasa Mas Agung dari para narasumber kita tentang bagaimana seorang pemuda dapat berpengaruh besar dan karakter seperti apa yang harus dimiliki pemuda-pemudi Mas Agung. Ini adalah menjadi pengingat kita terutama orang tua yang punya anak-anak yang sudah mulai di usia pemuda. Ternyata bukan pekerjaan mudah apalagi kita dihadapkan di era yang penuh dengan fitnah. Betul. Tapi insya Allah apa yang disampaikan nasihat tadi akan menjadi bekal bagi kita untuk memperbaiki generasi pemuda pada saat ini. Silakan kita maafin dulu. Saya Agung Zulhak dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita. Dan saya Sabrina Raisa. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku.